Mencintai diri sendiri bukanlah bentuk sebuah keegoisan, melainkan langkah awal untuk menyembuhkan luka yang selama ini kita sembunyikan. Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Fires Audita, saya berasal dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Pernahkah kalian merasa tidak cukup baik? Selalu membandingkan diri dengan orang lain, kehilangan rasa percaya diri, atau bahkan sulit menerima diri sendiri? Kalau pernah, mungkin buku yang akan saya resensikan kali ini bisa menjadi teman yang tepat untuk menemani proses kalian mengenal dan menghargai diri kalian sendiri. Buku yang akan saya bahas berjudul How to Respect Myself, karya Yeon Hong-gyun, seorang dokter spesialis kejiwaan asal Korea Selatan. Buku ini diterbitkan oleh Transmedia Pustaka pada tahun 2020, terdiri atas 342 halaman dan termasuk dalam genre psikologi serta pengembangan diri. Buku ini membahas satu hal yang sering kita abaikan, yaitu harga diri. Melalui pengalaman sang penulis sebagai seorang psikiater, kita diajak memahami bahwa banyak masalah dalam kehidupan, seperti rasa tidak percaya diri, banyak kecemasan, hingga sulit mencintai diri sendiri. Isi buku ini disusun dalam 7 bagian yang membahas penyebab seseorang kehilangan harga diri, mulai dari kesalahpahaman terhadap diri sendiri, hubungan sosial yang tidak sehat, pengalaman masa lalu yang menyakitkan, hingga kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain, terutama melalui media sosial. Menariknya, buku ini tidak hanya menjelaskan tentang teori. Penulis juga memberikan 24 latihan praktis yang dapat dilakukan secara bertahap untuk membantu pembaca membangun kembali rasa percaya diri, mengelola emosi negatif, serta berdamai dengan luka batin yang pernah dialaminya. Menurut saya pribadi, keunggulan utama buku ini terletak pada gaya penyampaiannya yang sederhana, hangat, dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan juga terasa seperti nasihat dari seorang sahabat, bukan seperti membaca buku psikologi yang rumit. Penulis juga menyisipkan berbagai kisah nyata sehingga pembaca merasa paham. Selain itu, latihan-latihan yang diberikan membuat buku ini terasa aplikatif. Pembaca tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga diajak langsung menanamkan cara menghargai diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pembahasan teorinya dibuat cukup sederhana, sehingga bagi pembaca yang menginginkan penjelasan psikologi klinis yang lebih mendalam, isi buku ini mungkin terasa kurang lengkap. Selain itu, bagi seseorang yang mengalami trauma berat atau gangguan kecemasan serius, latihan-latihan dalam buku ini tentu tidak dapat menggantikan bantuan yang profesional. Meskipun demikian, menurut saya buku ini sangat relevan dengan kehidupan remaja saat ini. Di tengah tekanan akademik, tuntutan sosial, serta budaya membandingkan diri di media sosial, kita seringkali lupa bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak apa-apa jika sesekali merasa lelah, kecewa, atau rapuh. Yang terpenting adalah belajar menerima diri sendiri dan berusaha bangkit sedikit demi sedikit. Sebagai penutup, saya memberikan 4,7 dari 5 bintang untuk buku ini. Saya merekomendasikan buku How to Respect Myself kepada para remaja maupun siapa saja yang ingin belajar menghargai diri sendiri, membangun kembali rasa percaya diri, serta berdamai dengan luka masa lalu. Karena pada akhirnya, perjalanan menuju kebahagiaan selalu dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu belajar menghormati dan mencintai diri sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video resensi ini. Sampai jumpa pada resensi buku berikutnya.